Ya, dokter kok nggak ngelarang dia ngerokok? Saya bilang, saya nggak pernah melarang, saya cuma ngasih tahu aja. Kalau setahu saya nih, rokok tuh begini. Iya. Kalau setahu saya, nge-vape tuh begini. Ya kalau dia mau ngerokok dan dia mau nge-vape, saya nggak punya kuasa untuk melarang dia. Ya kan itu pilihan dia kan? Iya. Katanya dok, kenapa ada orang yang berpuluh-puluh tahun sebagai perokok berat tapi masih sehat aja sampai sekarang? Gimana penjelasannya dok? Apa itu hanya keberuntungan saja? Dan jika memang pada dasarnya tidak sehat, kenapa sih kok masih diperjualbelikan, dia bilang gitu kan. Saya bingung. Terus solusinya gimana nih dokter? Katanya gitu. Aku menghargai orang yang vape. Menurutku ya udahlah, itu haknya orang. Nge-vape juga beli sendiri. Nah juga sama seperti beliau juga menghargai orang yang tidak mau menghirup asap vape dong. Sama dengan beliau juga menghargai orang-orang yang mau menghirup udara bebas. Jadi sama, saling menghargai aja. Sobat DRV, kembali lagi bersama saya Dr. Vito Damai. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Vito Menjawab. Oke, jadi karena banyak sekali komen-komen yang beredar di media sosial saya, termasuk di YouTube, Instagram juga, dan itu memang tidak semuanya bisa saya jawab satu persatu karena pertanyaannya terlalu umum dan itu tidak bisa mewakili semua orang. Kadang-kadang kalau kita jawab, nanti salahnya orang lain mungkin mengira bahwa itu buat dia juga, contohnya obat nih, atau soal mengenai kondisi medis klinis tertentu. Kita kalau menjawab, nanti dipikirnya, oh jawabannya ini nih, oh obatnya ini, dia ngikutan. Padahal kondisi dia beda, nah jadi bahaya. Atau penjelasannya jadi kurang bisa diterima dengan baik, karena cuma sedikit-sedikit kan, kalau cuma di kolom komen dikit banget kan. Dan kalaupun kita tulis panjang-panjang nih, berarti itu pertanyaan yang penting dan bagus. Sayang dong, jawabannya harusnya bisa dimengerti oleh banyak orang, dan bisa menjadi berguna untuk orang banyak. Jadi mendingan dibikin video supaya orang banyak bisa nonton juga. Kali ini, saya akan ditemani oleh Intan Saumadina. Halo Dr. Vito. Hai. Halo. Sebutannya apa nih buat penonton Dr. Vito? Sobat DRV. Oh, Sobat DRV. Yes. Halo Sobat DRV, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sehat pastinya. Karena saya dengan Intan ini, itu kita udah jadi partner juga host di acara program televisi nasional juga. Iya. Terus udah gitu, tau nggak beliau ini dulu pernah menjadi Putri Indonesia tahun berapa? 2017. Aduh, dan beliau ini juga salah satu orang yang concern soal kesehatan. Lihat gaya hidupnya, kalau lihat di Instagramnya, wah gile. Olahraga sama camping ya, camping. Iya, semua olahraga dicoba pokoknya, dari yang tenang-tenang sampai yang memicu adrenalin. Oh iya, kayak di acara yang berantem-berantem, tarung-tarung gitu dah ya. Iya, MMA. Iya, gitulah. Kan soalnya beliau jadi seorang yang menjadi hostnya juga. Ya. Oke, langsung dari pertanyaan-pertanyaan apa aja nih pertanyaan yang menarik-menarik. Oke Dr. Vito, ini ada pertanyaan dari Sobat DRV. Ini menarik banget, karena kan masih kontroversi ya soal vape dan juga rokok. Ada yang bilang vape lebih sehat daripada rokok, ada yang bilang rokok lebih sehat daripada nge-vape, ada yang juga yang bilang dua-duanya nggak sehat, ada juga yang bilang dua-duanya nggak apa-apa lah gitu kan. Nah ini ada masih tabu banget nih. Ya. Ini masih tabu dah di mata masyarakat gitu, masih banyak sekali pembenaran yang dilakukan. Ada juga orang yang kayaknya nggak suka banget sama itu. Ini ada yang nanya dari Instagram ya. Ini dari @Novia_di_Pratama. Dok, saya pengguna vape. Saya seorang kimia dan saya tahu kandungan di dalamnya. Beliau nyebutin ya ada kandungan-kandungannya dan juga semuanya itu food grade katanya. Untuk non-smoker jangan coba-coba vaping karena masih konten nikotin. Tapi dan untuk smoker katanya vaping itu lebih sehat daripada ngerokok karena nggak ada tarnya. Yang merupakan penyebab kanker. Itu bener nggak sih dokter? Iya, ada benernya emang. Jadi namanya vape itu memang ada yang menggunakan ini sebagai pengalihan ketika dia berusaha berhenti merokok. Jadi kalau dia rokok konvensional, rokok yang biasa ya, nah rokok biasa terus udah gitu dia pengen berhenti merokok, ya oke deh, supaya nggak terlalu drastis banget tiba-tiba, maka dia beralih dari vape. Lalu perlahan-lahan dia berhenti merokok. Jadi ingat, ini vape ini bukan berarti orang yang baru mau ngerokok dia pakai vape. Masalahnya sekarang kan banyak perokok usia muda yang baru ngerokok pakai vape. Dan benar memang, karena dianggap ini sedikit lebih aman dibandingkan rokok harusnya ya, karena dia akan mengurangi banyak ceritanya zat-zat yang dianggap racun. Kalau rokok kan banyak banget tuh. Nah, kalau vape ini memang dia akan mengurangi tar. Ada bahkan yang tidak pakai nikotin malah. Nah, jadi yang dianggap berbahaya dari vape itu apa? Sehingga para ahli itu nggak bilang bahwa ini aman sepenuhnya. Boleh dilihat di situsnya Kemenkes. Kemenkes juga sendiri bilang bahwa ini belum jelas keamanannya. Jadi kalau misalkan orang bilang dari mana? Dari asapnya.
orang nggak bilang asap deh, kalau vape dia bilang uap. Oke, kita bilang uap. Itu timbul dari katanya pemanasan kan. Nah, dari karenanya kalau di pemanasan ini kan ada propilen glikol dan juga ada karbon monoksida juga yang ikut terbakar. Memang sih sekali lagi dibilang bahwa ini lebih aman dibanding rokok. Yes, ada benernya. Apakah ini aman sepenuhnya? Itu yang kita nggak tahu. Kalau aku menganalogikan gini ya, kalau misalkan orang bilang nih, aku mau traktir kamu kopi. Nah, kopi sianida. Nah, ini kopi sianida nih, ya kan? Tapi dibilang ini kan racun nih kopi sianida, jangan dong. Ya udah sekarang nggak kopi sianida deh. Ini kopi sianida tapi racunnya udah dikit banget. Jadi kopi sianida tapi low sianida, dikit banget sianidanya, mau nggak? Enggak lah. Nah, you don't know ya. Kan tetap mematikan juga. Lah iya, makanya kalau misalkan aku ditanya, aku sih nggak mau gitu. Dan aku sebenarnya sangat ya kalau concern kalau misalkan aku dengan keluarga dan misalnya satu ruangan ada yang rokok atau misalkan vape gitu. Karena we don't know itu safe enough nggak, apalagi untuk anak-anak. Jadi jawabannya ya itu dia tadi, bahwa masih ada potensi bahwa ini bisa menjadi hal yang kurang baik buat tubuh kita. Nah ngapain coba-coba gitu maksudnya. Oke, nah tapi ada kayak spesifikasi liquid tertentu nggak sih yang memang mungkin dia tuh lebih aman atau lebih nggak aman, itu juga masih penelitian ya berarti? Memang vape ini kan penelitiannya panjang nih. Yeah. Kalau rokok sih udah panjang banget, udah tahu lah pasti jelas ya. Itu juga masih banyak orang yang merokok kan. Jadi masih banyak juga orang yang memang denial dan bilang, enggak itu yang opa saya, kakek saya ngerokok nggak apa-apa tuh sehat-sehat aja. Itu aja yang udah pasti aja begitu. Apalagi kalau misalkan kita bilang rokok elektronik yang penelitiannya pun masih panjang karena belum terlalu lama ditemukan dibandingkan rokok yang biasa. Jadi memang masih diamati secara panjang gimana. Tapi udah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa secara teori ini di dalam uji coba, dalam percobaan binatang, dia bisa menyebabkan adanya kerusakan-kerusakan tertentu. Jadi kenapa dibilang begitu? Ya kalau misalkan dicoba pada manusia, lama banget dong nunggunya, ya kan? Lagian masa manusia sih yang dicoba? Iya, terus kalau kenapa-napa kan? Ya nggak mungkin dong, ya. Jadi ya pastilah dia coba di uji kultur dulu, ya dia pasti cobanya di hewan dulu. Karena masa hidup hewan kan lebih pendek dibandingkan lifespan atau masa hidup manusia. Jadi kita bisa lebih cepat melihat efeknya. Jadi jangan disamakan, misalkan tikus sama manusia. Nggak bisa disamakan memang, dan memang bukan tujuan untuk disamakan, tapi kita bisa melihat potensi. Lah kalau pada hewan begini, kalau pada manusia gimana ya, gitu loh. Ya, kita bisa ngira-ngira kan kira-kira dosisnya seberapa. Karena itu setiap penelitian pada hewan, eksperimennya itu pasti akan disesuaikan kondisinya supaya semirip mungkin dengan manusia. Iya. Mungkin kayak dari misalnya eksperimen tikus, ini udah tahu kondisi tikus ini mungkin memang bukan dalam kondisi yang udah sekarat gitu-gitu kan, iya. Udah dipastikan kan. Semua dibikin sama, beratnya sama-sama tikus jantan, sama-sama kisaran beratnya kira-kira sekian, umurnya kira-kira sekian sama, dikasih makannya sama, ya nggak mungkin dong tikus ditaruh dalam box terus udah gitu nggak dikasih makan, itu namanya ngebunuh tikus. Tetap ada ventilasi juga. Dikasih ventilasi, udah gitu juga ada masa istirahatnya, ada masa adaptasi. Jadi ada semua namanya etika penelitian hewan. Dan sebelum melewati uji etika penelitian hewan, tidak akan penelitian itu bisa dilaksanakan. Nah, jadi udah pasti akan ada seperti itu. Dikasih makan ya pasti dong. Misalnya nih dalam media sosial ditayangkan, iyalah kalau misalkan dikasih uap terus nggak dikasih makan. Ya sekarang aku tanya ya, orang kalau bikin film masa sih pernah lihat nggak Batman misalkan buang air besar? Kan nggak ada ya. Ya semua nggak ditunjukin lah, kan namanya ada batasnya ya gitu ya. Nggak ditunjukin di depan layar aja, bukan berarti nggak dilakuin ya. Iya, pesannya bahwa satu, dan aku yakin ya orang-orang kayaknya yang lihat sih sudah paham juga pesan itu, bahwa ya kalau dalam ruangan tertutup ya wajar aja dong kalau misalkan orang bisa semaput. Ya benar, itulah perasaannya orang kalau misalkan ada orang merokok dalam ruangan tertutup. Gemes nggak rasanya ya? Kadang-kadang orang yang ngerokok itu malah lebih galak daripada kita. Iya benar. Nah, juga kalau misalkan pun anggap aja, misalkan ada orang yang misalkan nge-vape. Aku menghargai orang yang vape. Menurutku ya udahlah, itu haknya orang. Nge-vape juga beli sendiri. Nah juga sama seperti beliau juga menghargai orang yang tidak mau menghirup asap vape dong. Sama dengan beliau juga menghargai orang-orang yang mau menghirup udara bebas. Jadi sama, saling menghargai aja. Nggak ada orang yang boleh melarang. Dan kayak pasienku suka ngomong gini, Tan. Apa tuh? Ya, dokter kok nggak melarang dia suruh merokok? Saya bilang, saya nggak pernah melarang. Saya cuma ngasih tahu aja. Kalau setahu saya nih, rokok tuh begini. Kalau setahu saya, nge-vape tuh begini. Ya kalau dia mau ngerokok dan dia mau nge-vape, saya nggak punya kuasa untuk melarang dia.
Ya kan itu pilihan dia kan? Iya. Mau hidup lebih sehat atau gimana terserah ya. Iya, begitulah. Iya. Mungkin juga cara orang-orang yang mungkin emang nggak bisa meninggalkan vape atau rokok bukan berarti kita membenarkan, bukan berarti kita juga melarang atau atau bilang ngejudge mereka itu salah, nggak juga. Tapi kalau bisa mungkin ada ruangan sendiri ya yang mungkin nggak mengganggu juga orang-orang lainnya gitu kan. Tapi dong, ini benar nggak sih kalau kita tuh katanya perokok pasif, entah itu dari asap vape ataupun rokok, itu emang lebih bahaya ya dibanding orang yang merokok aktif? Nah, ini juga salah satu yang sering ditanyakan orang ya. Sebenarnya jawabannya enggak ya. Enggak? Memang lebih bahaya yang ngisap sendiri dong. Ya kan? Oh gitu, jadi sebenarnya lebih bahaya yang ngisap sendiri? Iya dong, yang sebenarnya ngisap sendiri. Katanya itu karena kita yang nggak ngisap, kita yang dari pasif ini katanya nggak ada filternya. Kalau rokok tuh katanya ada filternya kan? Iya. Nggak ngaruh ya? Maksudnya emang bener-bener yang ngerokok sendiri itu yang lebih berbahaya sebenarnya? Iya, pasti lebih bahaya sendiri. Apalagi kan kalau misalkan dia ngisep langsung, kan dia sendiri yang ngisep kan batangnya juga dalam itu kan. Sedangkan itu dengan paparan adanya exposure aja dengan asap aja itu bisa memang meningkatkan risiko kerusakan lapisan dalam bagian tenggorokan juga gigi dan juga mulut. Yang dimana ya itu tentu saja nggak dirasakan ketika orang coba menghirup, bukan dia yang ngisep sendiri kan. Namun memang kalau misalkan yang dibilang perokok pasif, perempuan terutama itu meningkatkan risiko kematian dan juga penyakit jantung hingga 40%. Demikian halnya juga pada anak-anak. Artinya dibanding perempuan dan anak-anak yang tidak menghirup asap rokok. Sama sekali? Sama sekali. Jadi memang dia meningkatkan risiko pada perokok pasif, tapi ya perokok aktifnya juga tentunya lebih besar efeknya ya. Lebih bahaya ya? Iya. Tapi dok, ini ada yang nanya juga, ini masalah daya tahan tubuh. Jadi kan kita sempat ngobrol ya, kayak ada banyak sekali orang yang nanya katanya udah bertahun-tahun ngerokok tapi kok nggak kenapa-napa gitu. Ini ada juga yang bilang nih dari @hobby_law_, katanya semuanya tergantung daya tahan tubuh dan daya buang racun dalam tubuh. Ada orang tuh misalnya kayak yang kena hujan langsung demam. Ada juga orang yang hidupnya di tempat kotor tapi sehat-sehat aja. Itu maksud dia tuh kayak sama aja sama orang yang merokok. Jadi orang yang merokok tuh bukan karena kayak rokoknya yang salah, tapi memang tergantung daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya bagus dan penyaringan racunnya juga bagus, jadi ngerokok ya baik-baik aja hidupnya. Itu benar nggak sih? Ada benar ya sebenarnya. Ada karena respon kita emang beda kan. Iya. Artinya memang kalau misalkan kita lihat aja, yang paling gampang deh, nggak usah bicara rokok ya, bisa cabai aja. Jadi kalau orang makan cabai, mungkin aja teman kita yang di Sulawesi makan cabai segunung juga, wah masih enak nih. Mungkin yang di daerah lain makan cabai udah keringet dingin kali ya. Kepedesan ya gitu kan. Bisa aja. Jadi memang karena memang kita diciptakan berbeda, respon juga berbeda. Ada yang suka asin, ada yang bilang ini mah belum asin gitu. Jadi memang respon kita berbeda. Sehingga memang yang kali sering orang bilang bahwa kok kakek saya ngerokok tiap hari nggak apa-apa tuh, ya itu beliau ya, Anda belum tentu loh. Ya, kita nggak tahu juga kan. Lalu kadang-kadang juga maksudnya orang-orang yang kita bilang bahwa oh ini kalau ngerokok pasti begini. Sebenarnya dalam hidup ini nggak ada yang pasti ya. Jadi kita memang nggak tahu. Tapi risikonya lebih besar ya iya, karena sudah pernah dilihat, diamati dalam studi yang udah diteliti sedemikian lama. Jadi orang misalkan dikatakan bahwa orang yang merokok punya risiko meningkat untuk terjadi penyempitan pembuluh darah. Ya iya, itu kan tidak pada 100% orang. Ada juga yang merokok memang enggak. Tapi dibandingkan kalau orang yang tidak merokok, itu saja dia lebih kecil dong risikonya untuk kena penyakit jantung dan juga stroke. Dokter, ini aku masih menarik banget ya ngebahas soal vape dan juga rokok ya. Kita masih banyak sebenarnya. Soalnya banyak ya, mungkin di sekeliling kita juga banyak soalnya ya, orang karena yang banyak banget orang-orang di sekeliling kita. Kita bakalan bahas yang lainnya kok, tenang aja. Tapi sebentar ini dulu ya, kita tuntaskan dulu. Ini ada juga yang komentar nih dari @alenawu_official. Ini katanya temen dia tuh ada yang stop vape. Dia bilang parah banget withdrawal symptomnya. Sampai 4 hari kepala sakit banget, susah tidur. Katanya lebih parah daripada waktu stop merokok. Sakitnya juga bikin sampai takut untuk mulai nge-vape sama ngerokok lagi gitu. Ini kenapa ya dok ya? Ya, memang sih ketika orang adiksi ya, atau dia kecanduan, memang dia akan butuh waktu untuk melepaskan diri dari situ. Karena memang intinya kalau secara gampang kita bilang, di otak kita tuh ada tempat pusat di mana kita rasa kesenangan itu muncul. Rasa kesenangan itu biasa memicu namanya kecanduan atau adiksi. Sama kayak orang main game misalnya, atau orang-orang yang bagus tuh kecanduannya olahraga. Kecanduan olahraga itu bagus tuh. Iya, kalau nggak olahraga nggak happy kayaknya, kayak ada yang susah, ada yang salah, ada yang kurang gitu ya. Nah, ternyata rasa pusat kesenangan itu tempatnya sama. Jadi kalau misalkan kita kecanduan rokok nih misalkan, kita mau mengalihkan. Sebenarnya kita bisa mengalihkan dengan misalkan olahraga misalnya. Itu pusat kesenangannya sama juga tempat. Jadi kita kalau mengalihkan, kita bisa mengalihkan dengan hobi yang lebih produktif atau lebih sehat buat tubuh kita. Nah, ketika kita berusaha untuk meng-cut sesuatu tanpa ada pengalihan, memang itu cukup sulit. Ada pengalihan pun tetap sulit. Karena itulah ada orang
memang betul, memang ada juga dokter yang mengizinkan untuk oke, kalau mau pakai vape dulu sampai lama-lama lepas supaya dia lebih pelan gitu lepasnya dan lebih smooth gitu ya peralihannya. Namun dengan janji bahwa tentu saja tujuan targetnya adalah berhenti, ya bukan untuk terus-terusan begitu sebenarnya bukan gitu. Untuk digantikan, iya, bukan sampai sekarang tetap begitu dan boleh dicek tuh di Kemenkes bahwa tetap mereka menganjurkan bahwa tidak bilang bahwa vape itu aman, ya. Dalam hal ini ketika berusaha berhenti dari kecanduan, ya maka dia akan melawan tuh naturalnya tubuh kita atau otak kita yang masih pengen nyentuh. Nah itu memang tiap orang juga beda-beda. Ada yang ekstrim sekali. Sampai tadi bisa sampai muncul keringat dingin, sampai benar-benar dia dalam tanda kutip sakau ya. Nah, tapi itu namanya masing-masing orang punya perjuangannya. Ya karena itu bagi orang yang baru mau coba, ya sebaiknya sih coba cari kecanduan yang lain. Kecanduan apa? Sepak bola masih boleh tuh. Kayaknya nggak afdol kalau nggak nonton pertandingan sepak bola gitu, ya, tuh nggak apa-apa ya. Ya. Kecanduan sepak bola masih boleh. Ada yang kecanduan lari kan, jadi kayak run addict gitu ya. Kayak misalnya kalau nggak lari tuh kayak nggak merasa sehat gitu ya. Ada juga ya. Jadi ya carilah kecanduan yang sehat lah kalau bisa. Iya, dokter ini tadi kayaknya udah sempat kita bahas sih sebenarnya sedikit. Cuman ini ada lagi pertanyaan yang kayaknya dia perlu penegasan lagi dari @desi_a_12. Katanya dok, kenapa ada orang yang berpuluh-puluh tahun sebagai perokok berat tapi masih sehat aja sampai sekarang? Gimana penjelasannya dok? Apa itu hanya keberuntungan saja? Apa mungkin nggak diperiksa kali ya? Maksudnya nggak ada merasakan gejala terus akhirnya nggak periksa atau gimana tuh biasanya tuh dok? Iya, memang sih kadang-kadang kalau misalnya kita lihat ya, ada orang yang kayaknya rokoknya berat tapi lumayan dia masih lebih fit ya. Ada yang kayaknya rokok juga enggak, sakit jantung juga. Itu nggak kita pungkiri, memang masih ada. Sekali lagi memang ada respon tertentu dari tubuh kita yang kita nggak bisa samaratakan semuanya. Makanya nggak dibilang kalau 100% merokok 100% pasti penyakit jantung, ya nggak juga ya. Ada yang mengalaminya infeksi paru, jadi gampang terkena penyakit paru misalnya gitu ya. Ada juga yang dia jadi stroke, ada juga yang dia jadi serangan jantung, ada yang dia kenanya hipertensi gitu. Jadi memang nggak semuanya sama. Nah karena itu kalau ada orang 80 tahun masih fit dan dia tetap merokok terus, ya itu mungkin beliau ya. Tapi satu orang tidak bisa mewakili yang lain gitu. Karena memang dalam penelitian juga tidak 100% semua yang merokok lalu lantas tiba-tiba serangan jantung di tahun yang sama, nggak juga. Tahunnya beda-beda gitu maksudnya. Dan yang merokok juga kan nggak semuanya sekali lagi serangan jantung atau penyakitan. Ada juga yang masih hidup. Ya. Gitu. Tapi kan kalau misalkan sebagian besar demikian ada kerusakan di tubuhnya, ya kita mesti mikir dong, ya kan? Artinya ada potensi. Nah kalau misalkan pernah nggak sih seberat-beratnya pekerjaan lebih berat kalau tidak dilakukan. Yes, ya ngerti kan? Itu kan sebenarnya mirip. Ya maksudnya seberat-beratnya risiko rokok ya paling ringan kalau nggak dilakukan sama sekali. Ya udah gitu aja. Sesimpel itu ya. Iya. Ya kan mumpung ada Intan ya, seorang sportcaster yang sering kita lihat di Liga Inggris nih ya. Ada tahu pasti kan kita selalu mengamati Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ya dua-duanya pemain sepak bola hebat. Tapi sebagaimanapun hebatnya dia, kalau nggak pernah latihan bola, ya nggak akan jadi pemain bola. Iya, bener banget. Iya, karena itu sama seperti orang yang merokok. Kalaupun dia dibilang risikonya meningkat nih karena merokok, tapi kalau dia nggak merokok, pasti tidak akan jadi. Ya, lebih tidak ada risiko gitu. kesana. Kita kan mau playing safe dong, main aman mestinya kan, gitu. Dokter, tapi ini mungkin pertanyaan terakhir untuk vape dan rokoknya kali ya. Ini ada yang nanya dari say.a.so, katanya pada akhirnya tuh kayak orang yang ngerokok ini ada konten-konten, misalnya kayak dokter kan ngasih konten, ngasih tahu bahaya merokok, mungkin bahaya nge-vape atau seperti apa yang kayak kita edukasi ini jadinya ujung-ujungnya cuman perdebatan antara perokok dan orang yang tidak merokok katanya. Dan jika memang pada dasarnya tidak sehat, kenapa sih kok masih diperjualbelikan, dia bilang gitu kan. Saya bingung, soalnya kan kalau kita yang mau memilih untuk tidak merokok lagi, tidak merokok maksudnya supaya hidup lebih sehat, tapi tetap bisa terkontaminasi dengan lingkungan sekitar yang masih ramai dengan perokok. Terus solusinya gimana nih dokter, katanya gitu. Gimana nih dok solusinya? Ini mungkin sulit juga ya bagi dokter Vito. Nah, ini saya dari dulu tahu jawabannya sebenarnya. Dok, aku sambil minum ya dok. Dari tadi banyak banget pertanyaannya. Haus aku juga pengen minum sebenarnya. Tapi jawab dulu dokter sambil jawab. Oke, jadi sebenarnya gini ya, kalau kita bisa bilang bahwa namanya yang berbahaya buat kesehatan itu sebenarnya banyak, nggak cuma rokok doang. Jadi misalkan contoh nih, kita tahu bahwa gula itu berbahaya. Atau kita tahu bahwa sebenarnya kalau orang makan asin-asin bisa hipertensi. Atau orang makan junk food lah gitu, makanan yang digoreng, goreng-gorengan itu bisa bikin seorang kolesterol tinggi dan ujungnya penyakit jantung. Iya bener. Tapi kita bisa bilang, kok sekarang masih ada orang jual gorengan? Ada nggak yang protes? Sekarang sama ada, aja berarti ya? Kok sekarang masih ada orang jual permen, kembang gula, ya kan gitu. Ya sekarang gini dong,
Anda kan tanggung jawab pada diri Anda sendiri. Anda yang memilih dong, Anda mau hidup seperti apa. Dan itu tidak merupakan haknya dokter buat bisa melarang Anda sebenarnya. Saya cuma bisa kasih tahu aja bahwa ini loh yang saya tahu. Kan ilmu itu kan saya kasih tahu ya. Yang saya tahu tuh begini, saya tahu begini ya. Anda boleh percaya, boleh enggak. Dan saya sebenarnya kan berusaha untuk memberitahukan dengan semampu-mampunya saya gitu. Misalkan dalam konten, saya bikin gini supaya orang tahu nih, orang aware gitu bahwa yang namanya vape atau namanya rokok ini bisa berpotensi membuat seperti ini. Itu kan saya berusaha buat seperti itu supaya orang ada aware. Oh iya ya, berpotensi ya. Kalau gitu kita harus hati-hati nih gitu kan. Oh udah, jangan deh. Ada yang pikir nggak mau ambil risiko. Kayak saya, udah saya mah nggak mau nge-vape, ngapain gitu ya. Ada juga mungkin yang masih, masa sih gitu, dia masih coba-coba ya silahkan aja ya. Artinya sebenarnya rekomendasi itu bukan berarti seorang dokter itu melarang ini, melarang itu. Dokter sih nggak berhak melarang ini, melarang itu. Apalagi bisa melarang orang kok nggak boleh jualan rokok ya, itu makanya kayaknya bukan kuasanya kita ya sebagai dokter ya. Mungkin ini artinya solusinya balik ke diri kita sendiri ya, untuk memilih mau hidup seperti apa dan mau menjadi seperti apa. Mungkin bagi kita yang suka jadi perokok pasif juga bisa melindungi diri dengan coba menghindari. Kalau misalnya ngeliat ada orang merokok atau gimana ya mungkin susah untuk kita bilangin, ya udah kita yang menghindar gitu ya dok ya. Iya, kadang-kadang memang sekali itu. Kadang-kadang orang memang kita sih pengennya sih perokok juga sadar gitu ya. Atau mungkin bagi yang nge-vape juga sadar lah, jangan ngerokok atau nge-vape di dalam ruangan tertutup misalnya gitu, apalagi yang ber-AC dan kita semua ada di dalam semua, terus dia sendiri asik aja nge-vape gitu misalnya gitu ya. Tapi misalkan pun beliaunya tidak sadar gitu, ya udah sayang pergi. Oke Sobat DRV, mudah-mudahan tadi semua jawaban dari Dr. Vito tentang vape dan juga rokok bisa menjawab semua pertanyaan dan juga rasa penasaran dari semua Sobat DRV ya. Buat kalian yang mungkin masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan, bisa langsung aja WA ke nomor yang di bawah ini. Karena nanti Dr. Vito dan juga tim VipMed bakalan ngejawab semua pertanyaan kalian. Pokoknya apapun silahkan ditanyain seputar kesehatan. Dr. Vito makasih banyak. Iya, makasih. Tapi harusnya aku yang makasih loh, karena sudah Intan menjadi tamu di sini ya. Lupa, ini programnya Dr. Vito, kebiasaan sih. Oke Sobat Dr. Vito, kita kembali lagi minggu depan dalam episode yang sama, Dokter Menjawab. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.